Pesawat yang aku tumpangi diterjang badai hebat dan jatuh entah di mana. Hanya aku yang selamat dari tragedi ini, tapi sepertinya ini bukan tempat yang aman. Setiap malam mereka datang dan suhu di sini bisa berubah kapan aja. Kalau aku mau selamat dari skenario ini, aku harus merubah bangkai pesawat ini menjadi shelter yang aman dan segera mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Waktu aku kebangun, aku udah ada di luar pesawat. Nggak tahu udah berapa lama di sini, tapi aku lihat mayat-mayat udah pada jadi tengkorak. Aku coba keliling sebentar di bangkai pesawat ini, barangkali ada item yang bisa aku manfaatkan. Dan aku nemu lootingan. Di sini aku dapat beberapa bone, cobweb, dan aku juga dapat tempat minum. Ini bakal berguna banget. Selain itu, aku juga dapat beberapa item yang aku nggak tahu fungsinya untuk apa. Aku coba menjelajah ke bagian lain pesawat, dan sepertinya aku menemukan pantry. Oh, ada lampu yang masih bisa nyala di sini. Wah, ada makanan. Bagus. Lumayan buat awal-awal. Jadi kita nggak perlu bingung soal makanan. Setelah ngeluting pesawat ini, aku segera mencari kayu. Jadi aku pergi ke hutan terdekat, tapi ternyata di sini kita nggak bisa nebang pohon pakai tangan kosong. Biasanya kalau kayak gini solusinya kita harus cari flint. Kita butuh gravel. Nah, pas banget di sini ada gravel. Aku cuma butuh beberapa flint shard buat bikin flint axe. Oke, kita dapat 8 flint shard. Dengan ini kita bisa buat flint axe. Langsung aja kita tebang pohon pertama kita, teman-teman. Oke. Kita akan tebang beberapa pohon lagi sebelum matahari terbenam. Selagi aku nebang pohon, gimana kalau kalian bantu aku dengan cara subscribe channel ini? Di sini aku bikin video tentang Minecraft, terutama challenge 100 hari. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe. Oke, cukup. Kita harus pulang, udah malam. Untung aja di sini masih ada lampu yang bisa nyala, teman-teman. Kita istirahat dulu di sini ya. Yap, malam ini aku memutuskan untuk sembunyi di bangkai pesawat. Tapi aku tetap bikin progres. Aku bikin crafting bench, bikin flint pickaxe, dan membakar beberapa kayu untuk mendapatkan charcoal. Oke, udah selesai. Di sini kita harus parkour ya. Ya, sip. 10 charcoal, kita bisa buat torch, finally. Dengan torch yang baru aja aku bikin, sekarang aku bisa nerangin bagian pesawat yang lain. Tapi waktu proses nerangin, ada sedikit gangguan. Oh shit, baru hari pertama, udah muncul zombinya. Bagus, pakai cangkul pun jadilah. Nih. Mati. Oh no. Aku harus cepat nerangin pesawat ini. Ini dari tadi ngejar-ngejar aja, guys. Lepas nggak tuh topinya? Wih, lepas tangannya, cok. Bisa gitu ya. Kalian lihat sendiri kan? Zombie-zombie udah pada berdatangan dan mereka ganggu banget. Ini baru zombie. Mungkin nanti akan ada musuh yang lebih kuat. Karena itu, aku bikin armor. Ya, meskipun ini cuma wooden armor, tentunya sangat lemah, tapi setidaknya kita ada perlindungan. Selain armor, aku juga bikin senjata yaitu pentungan berduri. Hari ini hujan turun sangat deras dan kita bisa manfaatin. Aku bikin rain collector, sesuai namanya, fungsinya untuk mengumpulkan air hujan. Kalau hujannya lama, harusnya ini semua bakal penuh ya. Oh iya, aku lupa harus jaga temperatur. Oh no, kita kedinginan.
Oh shit. Waduh. Waduh, aku perlu torch. Hujannya nggak berhenti sampai malam, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Literally, cuma nungguin hujan reda. Begitu hujannya reda, aku kembali beraktivitas. Aku ngambilin chest yang ada di lootingan sebelumnya dan bikin storage sementara, biar inventoryku nggak penuh, teman-teman. Oke, udah penuh. Lah, yang ini kosong. Kosong juga. Cuma 2 yang keisi, teman-teman. Tadi malam hujannya lama loh. Oke lah, yang penting kita bisa minum. Akhirnya. Hari ini aku akan mining karena aku akan membutuhkan banyak banget iron untuk progres ke depannya. Untungnya di dekat bangkai pesawat ada goa. Sekalian kita tes senjata ini, guys. Oh, bisa dipakai nge-slash juga ternyata. Not bad. Iron, nice. Di sini iron bakal lebih berharga ya daripada diamond. Aku kasih tahu aja nih. Iron lagi. Oh ya. Yeah. Wait, ngapain aku pakai apel? Oh, banyak. Look at this. Banyak monsternya, coy. Tapi banyak juga ornya ini. Oh no. Mulai notice aku mereka. Saya sampaikan di sini saya akan lawan. Sini kau. Ini golem kah? Ada apa ini, coy? Ada structure di sini, teman-teman. Oh. Ada spawnernya. Oh no, it's not good. Ada laba-laba. Aku benci laba-laba. Monster semakin banyak. Daripada aku mati, mendingan aku sembunyi dulu. Aku bikin furnace dan membakar iron yang tadi aku temuin. Dan aku bikin senjata baru yaitu iron glaive. Selain itu, aku juga bikin iron pick. Biar nanti kita miningnya sat-sat, gak kelamaan. Oke, langsung kita terangin. Kita harus hancurin spawnernya. Boom, nice. Oh, iron lagi bro. Oke. Lootingan apa ini? Ada rope and tomato seed. Ini juga sama, cuma rope guys. Kosong semua ini barel. What the hell is that? Kenceng banget larinya, cok. Anjir. Dari bentukannya kayak creeper, teman-teman. Tapi lihat dah, larinya kenceng banget, guys. Tapi ya, bukan masalah besar buat aku. Masih kroco ini, teman-teman. Wih. Kepalanya udah hilang, masih hidup dong. Zombie macam apa itu? Oke. Ya ampun. Ada lagi dong. Ini kayak golem tapi suaranya zombie gitu. Aneh. Aku penasaran sama ore ini nih guys. Ini apa ya? Baru lihat aku. Zinc. Dari namanya kayaknya ini penting. Jadi kita ambilin aja yang banyak. Dari awal, aku udah berencana jadiin bangkai pesawat ini sebagai shelter. Tapi masalahnya, pesawat ini udah terbelah menjadi 3 bagian dan banyak lubang yang bisa dimasukin zombie. Pertama-tama aku harus bikin pagar untuk mengamankan area bangkai pesawat. Untuk itu aku bakal butuh kayu spruce. Jadi aku berkelana mencari pohon spruce. Dan yap, aku menemukannya. Aku berlabuh di sini, menebang beberapa pohon dan mengumpulkan saplingnya. Setelah mendapatkan apa yang aku inginkan, aku balik ke rumah dan lanjut menebang pohon oak. Aku mau mulai bikin pagar, tapi langit udah mau gelap. Aku coba cari domba, tapi nggak nemu sama sekali. Kalau udah malam gini, kayaknya nggak mungkin kita dapet domba, teman-teman. Bukannya domba, malah zombie nih yang bermunculan ini. Lihat itu. Sebuah anomali. Tentunya, untuk sekarang aku nggak berani ngelawan monster kayak gitu, guys.
Tujuan kita buat selamat, bukan buat mati di sini ya. Jadi, kita hiraukan saja. Ini kan creeper yang waktu itu. Wih, lincah banget dia. Oh, kalau kena ledakannya jadi buta coy. Oke, at least kita tahu. Kalau aku nggak segera bikin kasur, setiap malam aku bakal diganggu zombie dan progres kita bakal keganggu. Besoknya aku coba cari domba lagi. Aku udah coba cari kesana kemari tapi nggak nemu sama sekali. Tapi aku ingat sesuatu. Nah, bener kita punya string. Sama kalau nggak salah, yap, ini dia, cobweb. Kita bisa hancurin ini. Oke, pas 12 string bisa buat bikin 3 wool. Kenapa baru ingat ya? Dengan ini kita bisa bikin kasur, teman-teman. Jadi mulai nanti malam kita udah bisa tidur. Taruh mana ya, guys? Sini aja lah. Oke. Selain string, aku juga punya banyak bone. Jadi aku manfaatkan buat bikin bone armor. Kekuatannya hampir sama kayak wooden armor, tapi ini punya stats menambah speed. Ya, kita jadi lebih lincah kalau pakai armor ini. Jujur aja guys, aku lebih suka tampilannya wooden armor yang tadi. Ini kayak apa ini? Hari ini, aku dedikasikan waktuku untuk beresin puing-puing pesawat. Dan setelah semuanya rapi, aku mulai bikin pagarnya. Basically yang aku lakukan sekarang adalah pasang kayu secara random dan berharap hasilnya bagus. Lagi asik bikin pagar, nggak kerasa kayuku habis. Aku mau ke hutan tapi malah hujan deras. Setelah aku pelajari ternyata kita butuh pakaian wool untuk menahan suhu dingin. Ya jadi mau gimana pun kita tetap butuh domba. Mana domba ini? Wait. Oh no, apa ini? What the heck? Aku baru lihat sih yang kayak gini. Apa ini coy? Zombie setengah badan. Ya ampun, ada 2 lagi. Hey, cepet banget jalannya anjing. Oh no, kok bisa-bisanya aku kebakar? Oke. Pasti kalian nggak bisa berenang kan, tuh kan? Nggak punya kaki sih soalnya. Oke. Oh yeah. Itu dia. Sini. Geleng-geleng pula. Base kita tadi arah sana kayaknya. Oke, sementara kita ikat dulu di sini dia. Flup. Nah, nanti setiap bulunya tumbuh bakal aku cukur, guys. Domba berhasil didapetin meskipun cuma 1, tapi nggak apa-apa. Aku lanjut mencari kayu. Kali ini aku bakal butuh lebih banyak kayu oak. Tapi aku juga menanam pohon spruce biar nanti kalau aku butuh, aku bisa langsung tebang aja kayak gini. Hari ke-11 aku lanjut membuat pagar. Aku berusaha membuat pagar ini terlihat random. Ada yang tinggi, ada yang pendek, dan waktu aku lihat hasilnya ternyata cukup bagus, tapi masih perlu sedikit touch. Jadi aku tebang beberapa pohon dark oak, tapi entah kenapa siang bolong begini ada banyak monster yang menghampiriku. What the fuck? Ini masih siang loh. Anjir, banyak banget cok. Oh no, ini laba-laba apa ini? Oh shit. Oke. Mundur. Terlalu banyak guys. Lihat itu. Aku balik ke bangkai pesawat dan tidur. Kayu dark oak tadi aku gunakan untuk membuat dark oak palisade. Aku kombinasikan dengan spruce fence untuk menciptakan ya kesan seperti pagar runcing gitulah guys. Aku keasikan bikin pagar, nggak kerasa udah larut malam. Waktu aku mau tidur ada sedikit masalah. Kenapa nggak bisa tidur? Wait. Oh, pantesan nggak bisa tidur. Ada makhluk ini rupanya. Wih, lepas kepalanya guys.
Kenapa malam ini banyak banget zombinya guys? Invasi apa gimana ini? Aku sekarat. Oke. Ya ampun. What the hell is that? Ada zombie naik sapi, gak masuk akal. Oke. Kayaknya kita gak bakal mampu lawan segitu banyak. Jadi kita gocek aja. Oh shit. Oke. Kita sembunyi dulu di bawah tanah, nggak ada pilihan lain. Kita nge-heal dulu di sini. Apakah sudah aman? Kayaknya aman. Hujan gak berhenti dari tadi malam. Aku gunting bulu domba lagi dan akhirnya aku bikin pakaian wool meskipun cuma baju sama sepatunya. Tapi ini udah cukup untuk menghangatkan kita. Kayak kita tes guys. Aku bakal berlama-lama hujan-hujan. Apakah aku akan kedinginan? Itu indikatornya udah biru. Tapi stop dia guys. Kayaknya ini works. Aku terkecoh sama cuaca. Udah bikin pakaian wool malah terang guys. Tapi gak apa-apa. Aku melanjutkan progres. Kali ini aku menambal bagian yang bolong. Dan ada masalah lagi. Satu-satunya yang bisa aku makan cuma daging zombie. Yap, semua makanan yang aku dapat di awal tadi udah habis. Jadi aku bikin fishing rod dan coba mancing di pantai. Strike. God damn it. Malah pufferfish yang ketarik, anjing. Kita coba lagi ya. Strike. Nah, ini baru ikan. Ya. Ya ampun. Lepas guys. Mungkin aku harus agak jauh. There we go. Ini dia. Boom. Oh yeah. Kali ini berhasil. Kita cari lagi yang banyak. Strike lagi. Oke. Udah tahu sekarang aku caranya guys. Lagi. Kok malah jadi ketagihan mancing ini? Gimana ini? Aku mancing sampai malam dan dapat 9 ekor ikan. Aku bakar ikannya di furnace. Dan besoknya aku langsung lanjutin progres menambal pesawat. Sekalian aku mau sedikit menghias dengan membuat chandelier. Aku kombinasikan dengan dark oak palisade dan hasilnya cukup bagus. Aku juga sedikit ngerapiin bangkai pesawat ini sambil tetap menjaga vibe pesawat rusaknya, tapi sedikit lebih rapi. Kira-kira begini before afternya. Dengan lihat itu, kalian pasti paham kan apa yang aku maksud? Sayangnya, kita masih belum punya pintu masuk yang proper. Untuk sementara, aku buat aja pakai fence gate di sini. Sekarang, kita alihkan fokus ke makanan. Yap, kita perlu sumber makanan. Aku harus mulai menanam sesuatu di shelter. Aku berencana untuk membuat ladang gandum kecil-kecilan di shelter. Nah, ini nih, pas ini di sini nih. Oke lah, kita bikin di sini, teman-teman. Di malam harinya, aku mulai kerja bikin ladang gandum. Aku tebar air, tutup airnya pakai trapdoor biar lebih rapi. Kemudian, aku mencangkul biar tanahnya gembur. Sayangnya, aku nggak punya cukup bibit buat menuin ladang ini. Tapi tenang aja, aku punya bone meal. Aku bisa bone mealin biar cepet tumbuh, terus aku panen, dan aku bisa tanam lebih banyak lagi. Hari ke-27, aku mengawalinya dengan membuat roti, kemudian aku juga membuat iron metok. Basically, ini X digabung sama pickaxe, jadinya begini nih guys. Ya ini aku cuma coba-coba lah. Tujuan utamaku di video kali ini adalah keluar dari tempat ini. Untuk itu, kita harus membuat pesawat.
Proses bikinnya bakal panjang banget, apalagi mesinnya teman-teman. Ini yang paling makan waktu buat dibikin. Ini perasaanku aja, pala laba-laba itu memang lebih besar ya. Ntar, ada zombie nih. Oke, kita coba lihat laba-laba itu. Oh, kayaknya iya guys. Lebih gemuk ini laba-labanya. Ini kenapa kita jadi review laba-laba ya? Mati kau. Hal pertama yang kita butuhkan adalah andesite. Jadi aku pergi ke goa. Setiap ketemu iron dan zinc, aku ambilin karena ini akan berguna. Tapi entah kenapa di sini andesite langka banget. Aku nemu, tapi itu pun cuma beberapa. Tapi untungnya, alternatifnya aku bisa ngumpulin diorite. Karena diorite kalau digabung sama cobblestone bisa jadi andesite. Aku butuh andesite karena aku harus membuat andesite alloy. Next, aku harus bikin sumber energi. Dan aku memilih untuk membuat kincir air. Kecil ternyata ya. Coba kita buat yang ini. Waduh, ini nih baru kincir air ini. Coba kita belajar dulu ya cara setupnya. Oke gitu, dialirin air terus dia muter. Cukup simple sepertinya. Aku berusaha buat dengan cara realistis. Aku bikin sungai buatan yang nyambung ke laut. Aku harus pastiin airnya mengalir biar bisa memutar kincir airnya. Tinggal kita tambahin sentuhan nature. Ini button-button ini nih, bisa kita manfaatkan buat bikin batu kali. Wait, tunggu dulu. Ini iron block kan? Oh yes. Ini harta karun ini. Aku baru sadar, selama ini mesin jet pesawat terbuat dari block of iron. Bayangin aja, 1 block of iron sama dengan 9 iron ingot. Kalau ini semua aku ambil, aku bisa jadi Sultan Iron. Mungkin ini akan memenuhi kebutuhan ironku sampai 100 hari ke depan. Mantapnya lagi, waktu aku cek di sisi lain pesawat, ada satu lagi mesin jet yang sama, terbuat dari block of iron. Tapi kita simpan aja untuk nanti, karena sekarang aku akan membuat kincir air. Ups, bukan gini maksudku. Sorry. Gimana ini cara masangnya biar berdiri ya? Oh no, jangan hanyut, please. Nah, perfect. Ini baru benar. Tinggal kita rapiin biar nggak melayang gini ya. Oke, kalau aku taruh cogwheel besar di sini, terus cogwheel kecil di sini, yap, putaran di cogwheel kecilnya jadi lebih cepat. Kita bikin juga speedometer. Ini fungsinya seharusnya ya. Ini buat mantau kecepatan, guys. Kincir airku udah jadi dan saatnya membuat mesin pertama kita, yaitu mechanical press, yang fungsinya ya untuk ngepres. Kok nggak bisa ya? Bentar, ada yang salah ini. Kita butuh ini nih guys. Apa ini namanya ya? Oh, depot. Oke, kita buat 1 depot. Depot pasang di bawah. Mechanical press. Oke, mari kita coba. Harusnya ini berhasil. Kok nggak mau? Oh, udah jalan rupanya. Bentar. Oke. Ya, meskipun harus aku akui, ini sangat lemot. Tapi nggak apa-apa, yang penting berfungsi.
Aku cek hasil mechanical pressku, ternyata iron yang aku taruh semalam berhasil menjadi iron sheet. Hari ini aku berencana upgrade armor. Untuk itu aku bakal butuh leather. Dengan kata lain, kita harus mulai ternak sapi. Tapi pertama-tama aku akan siapin kandangnya terlebih dahulu. Aku bikin workbench, tapi biar bisa nyala ini butuh listrik. Aku pergi ke goa sebentar, ambil beberapa redstone, dan aku gunakan untuk membuat generator. Taruh mana ya? Sini aja lah. Next, kita butuh bikin obeng. Obeng, mana ya? Ini. Oke. Kita kasih bahan bakar. Nyalain. Dan tinggal kita sambungin pakai obeng. Dari sini ke sini. Oke. Kita bisa bikin hiasan bagus di sini. Dengan workbench, aku membuat spruce lattice fence. Dan aku rasa ini tempat yang cocok buat bikin kandang sapi. Aku bikin sesederhana mungkin, cuma aku kasih pagar dan pintu. Kemudian besok paginya aku langsung OTW nyari sapi. Kemana ini kita? Biasanya hewan itu suka tempat-tempat luas. Kita coba ke sana ya. Untung nggak kedinginan. Mana ini sapi nih? Udah mau malam lagi. Kita harus cepet. Ya elah malah nyebur. Nah, itu dia yang kita cari. Oke. Sini. Sapi ada 3 ekor ini guys. Rumahku kayaknya di sana ya. Ayo cepet, udah mau malam ini. Aduh, feelingku nggak enak guys. Udah mau gelap ini soalnya. Mana masih jauh lagi. Udah gelap ini coy. Malah makan. Ayo. Nah ini nih repot ini. Harus nyebrang sungai. Oke lah. Ayo cepat. Ya ampun. Nggak bisa berenang dia. Oh my gosh. Lihat itu guys. Dengan armor dan senjata seperti ini, aku nggak mungkin lawan dia. Wah. Kacau. Malah ada 2 sekarang. Itu jalan yang mau aku lewatin lagi. Oh no. Di sini juga mulai banyak yang nge-spawn. Gimana ini? Laba-laba. Oke. Oh shit. It's not good. Situasinya tidak memungkinkan ini. Mendingan kita amanin dulu aja sapinya. Oke. Mana tadi satunya? Lah. Oh ini. Ayo cepat. Kamu masuk juga. Oke, terpaksa kita pulang dulu. Kalau aku paksain bawa sapi-sapi itu pulang, bisa-bisa aku mati atau mungkin sapinya yang mati. Jadi aku pulang dulu. Begitu matahari terbit, aku pinjam tali dari domba dan langsung berangkat buat jemput sapi-sapi tadi. Sudah man, kalian udah boleh keluar. Kali ini aku bawa tali teman-teman. Kemarin cuma modal gandum. Mereka nggak mau nyebrang guys. Kita tarik paksa aja sekarang ya. Oke. It's working. Dikit lagi please, jangan kedinginan. Sip. Oke, kamu tunggu di bawah pohon sini dulu ya. Kita seberangin satu-satu guys. Yuk, dikit lagi. Oke. Selamat datang di shelterku. Come on. BTW makasih ya domba, udah dipinjemin tali. Oke, masuk sini. Aku udah siapin kandang buat kalian. There we go. Yang aku suka dari modpack ini adalah kita nggak perlu kasih makanan secara manual. Kita cukup bikin feeding trough. Kalau kita taruh feeding trough di kandang hewan, kita isi dengan makanan kesukaan mereka, maka mereka bisa makan sendiri tanpa aku suapin. Sambil nunggu sapinya berkembang biak, aku mau melakukan aktivitas lain. Malam ini, aku begadang bikin akses ke semua bagian pesawat. Meskipun ini shelter sementara kita, tapi aku bikinnya nggak setengah-setengah.
Yang kurang dari shelter ini sekarang adalah pintu masuk. Di tengah hujan lebat, aku bikin pintu masuknya dan aku mutusin buat bikin di bagian depan pesawat karena lebih dekat dengan hutan. Waduh, mereka bisa manjat dari situ rupanya. Lagi-lagi zombie setengah badan. Sini kau. Oke. Satu lagi di bawah. Sip. Untuk mencegah ada monster yang masuk, aku bikin pembatas dari kayu dan aku kasih pagar pakai spruce lattice fence. Dari tadi aku building dan selama itu sapinya terus berkembang biak. Dan lihat ini, udah berapa banyak mereka. Ini saatnya sembelih beberapa sapi. Setelah itu di pagi harinya aku sempetin bikin storage. Kali ini aku bikin dengan tema tumpukan crate, tentunya dengan berbagai kategori. Habis bikin storage, aku keluar bawa pisau dan mencari babi. Ini hewan apa ya? Lah ini babi. Nah, ini dia yang kita butuhin. Daging yang aku dapetin tadi, aku potong di cutting board. Dan aku dapat bone meal. Dengan ini, semua bahan yang aku butuhkan untuk membuat armor baru udah kekumpul. Jadi teman-teman, armor yang akan aku buat adalah warrior armor. Bukan cuma kuat nahan serangan, tapi ini juga nambah damage. Oke, armor baru guys. Langsung aja kita pakai. Bagus juga ya, ada sayapnya gini coy. Langsung dah kita tes armor ini. Dia nambah damage kalau kita pakai kapak ya. Ini adalah laba-laba. Wih, satu hit. Oh, udah mulai bermunculan mereka. Kalau zombie berapa hit ya? Coba kita tes. Wih, langsung copot kepalanya. 2 hit guys. Yap, 2 hit. Sini kau. Astaga, zombie ini lagi. Langsung copot. Wanjay, nggak ada kaki, nggak ada kepala. Masih aja. Oke. Oh shit. Makhluk itu yang kita lihat waktu giring sapi pulang. Oke, aku nggak akan kabur. Kita akan lawan. Sip. Jangan sampai kena. Ya ampun. Nggak sekuat yang aku pikirkan. Aku penasaran sih sama monster itu. Coba kita samperin ya. Oh no. Oh shit, sakit juga. Bahaya. Aku belum berani guys. Oke, fix ini. Sejauh ini monster hitam itulah yang paling kuat guys. Hari ke-47, saatnya melanjutkan progres bikin pesawat. Kayak yang aku bilang sebelumnya, yang paling sulit nanti adalah bikin mesinnya. Selain itu, kita juga bakal butuh banyak wool buat bikin sail. Itu artinya kita harus ternak domba. Aku bikin kandang domba di bawah kandang sapi. By the way, kandang sapinya overload lagi. Jadi ya, aku sembelih lagi beberapa sapi. Dan di keesokan harinya, aku berangkat berkelana mencari domba. Nggak ada satupun domba yang kelihatan. Aduh, siang-siang begini. Ada zombie setengah badan. Menyusahkan aja kamu ini. Oh shit, aku lupa. Jalannya cepet. Aku melanjutkan perjalanan memasuki roof forest. Aku harus hati-hati karena di sini gelap, pastinya banyak monster. Lah, ini village kah? Lihat guys, ada hay bale, ada jalanannya begini, tapi nggak ada rumah sama sekali di sini coy. Village macam apa ini? Rumahnya pada digusur kah? Oh, itu dia. Aku harus cepet ini. Udah mau malam soalnya. Wah, udah gelap ini. Mendingan kita amanin dulu dombanya. Belajar dari pengalaman giring sapi kemarin ya. Oke, masuk. Oke, tutup guys. Biar kelihatan kita kasih tanda pakai torch. Malam semakin gelap, aku segera pulang. Sampai di shelter, aku pindahin tempat tidurku ke atas dan tidur. Pinjem talinya ya, aku mau jemput temanmu.
Kemarin aku tinggal di mana ya? Nah ini nih, kemarin aku lewat sini nih. Ya, terus ke arah mana ya kita? Waduh, apa ini? Astaga, beruang. Waduh, dia masih ngejar anjing. Oke, heal dulu. Oh, bisa berenang dia guys. Matanya merah teman-teman. Padahal aku nggak ngapa-ngapain loh. Mati kau. Ini anaknya juga marah kah? Iya, lari dia. Takut dia guys. Lincah banget cok. Ya biarin lah. Kasian. Akhirnya ketemu. Oke domba, kita harus cepat. Jangan sampai kemalaman lagi. Aku menggiring dombanya menuju ke shelter. Di tengah perjalanan, hujan turun deras banget. Semoga aja aku kuat nahan dingin. Karena kita harus berenang menyeberangi sungai ini sambil kehujanan. Oke. Ayo cepat-cepat. Bentar. Kita berteduh dulu. Menghangatkan diri dulu. Dikit lagi sampai. Ayo. Oh no. Kedinginan. Pasang torch. Aduh, mana ada zombie lagi? Lepas kepalamu. Ayo cepat sedikit. Hujan ini. Oke, sediain makanan biar mereka bisa berkembang biak. Hari ke-53 aku fokus bikin brush seed. Setelah aku pelajari, aku urut prosesnya dari awal. Pertama-tama kita butuh sput. Untuk membuatnya, aku harus cari copper dan beberapa koal. Aku kumpulin yang banyak sekalian. Mumpung ruangan bawah udah kosong, sekarang aku alih fungsikan menjadi tempat smelting. Di sini aku membakar semua koper yang aku temukan. Kemudian kopernya aku press di mechanical press biar jadi copper seed. And yap, mesinnya lemot banget jadi aku harus sabar. Sambil nunggu, aku gunting beberapa bulu domba. Bulu domba ini aku gunakan untuk membuat celana dan topi untuk melengkapi pakaian woolku. Dengan full set pakaian wool, aku bisa menyelam selama apapun yang aku inginkan. Dan aku ngumpulin kelp. Semua kelpnya aku bakar di furnace. And finally, aku bisa bikin sput. Ini dia nih guys, sput. Ternyata selain sput, kita juga butuh fluid tank, fluid pipe, dan mechanical pump. Setelah itu, aku berusaha merancangnya. Mesinnya udah jadi, tapi sekarang kita butuh lava untuk diisi ke dalam fluid tank. Aku pergi ke goa untuk mencari lava. Wow, besar juga goa di bawah sini. Tapi banyak banget monsternya guys. Ada kolam lava di sana. Aku harus ambil itu dengan cepat. Oke. Let's go. Banyak banget monsternya coy. Waduh. Bentar. Oh shit. Oh no. Hampir aja. Lebih aman kita turun dari sini guys. Waduh. Jangan naik-naik kamu ya. Ya ampun. Mati kau. Oke. Aku harus cepat. Lari. Oke. Langsung ambil. Ya ampun, kebuang satu. Nggak apa-apa lah. Aku berhasil mendapatkan lava. Tapi waktu aku coba isi lavanya ke fluid tank, ada sedikit masalah. Gimana cara masukinnya? Aduh. Malah membakar diri sendiri. Oh no, air. Nggak bisa ditaruh kayak gini. Ternyata nggak ada yang salah guys. Kita cuma butuh sedikit extension. Oke, ini harusnya berhasil. Yeay. Mulai ngisi dia guys. Lah kok berhenti? Coba ini kita ambil. Oke.
Nah, ini baru betul. Berarti harus satu-satu gini, guys. Oke. Udah paham sekarang aku caranya. Kita masukin semua lava yang udah kita ambil tadi ya di goa. Oke. Tinggal disambung, and that's it. Udah beres. Next, kita butuh sugarcane. Untungnya nggak jauh dari shelter ada beberapa sugarcane. Aku tanam beberapa di pinggir pantai. Dan sisanya aku buat jadi sandpaper. Kemudian aku bikin block of coal. Dan block of coal ini aku gosok pakai sandpaper sehingga menjadi stick seperti ini. Dan stick inilah yang akan kita proses di sput. The moment of truth, apakah ini berhasil? Yes. Jadi apa itu, guys? Anjay. Semua stick ini akan aku jadiin blaze rod dengan cara disemprot lava beberapa kali, juga dipres beberapa kali, sampai akhirnya. Oke, ini seharusnya proses terakhir. Kita press, teman-teman. Apakah ini akan menjadi blaze rod? Bam! Oh yes, berhasil. Jadi blaze rod, guys. Kita bikin lagi. Di malam harinya aku nyelam buat ngambil beberapa magma block. Kemudian aku setup satu sputing system lagi, tapi kali ini aku isi pakai air. Aku taruh magma blocknya di sini dan berubah menjadi netherrack. Netherracknya aku gunakan untuk membuat empty blaze burner. Dan dengan ini aku bisa membuat blaze burner. Di malam harinya aku bikin mechanical mixer dan mencoba merancangnya. Basin taruh di atas sini, mechanical mixernya di atas sini. Ini biar itemnya otomatis masuk ke chest. Kita sambungin ke sini dan boom. Apakah berhasil? Yes, udah nyala, guys. Untuk membuat brass ingot, aku harus memasukkan zinc dan copper ingot ke dalam sini. Masukin zinc. Oke. Copper. 7, 8, 9, 10. Lah, kok nggak mau? Oh alah, kecepatannya kurang, guys. Ini harusnya udah lebih cepet sih. Lah, malah overstress. Yap, kincir airku sepertinya sudah tidak sanggup lagi untuk ditambah mesin. Dengan kecepatan tinggi, mau tidak mau, aku harus bikin sumber energi lagi. Aku memilih membuat kincir angin dan aku pindahin mesin mechanical mixernya ke dekat kincir angin biar dapat tenaga dari sini. Aku rancang ulang mechanical mixernya. Oke. Saatnya kita coba, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copper 10 juga. Oke. Kok nggak mau ya? Apa yang salah ini? Ternyata teman-teman, penyebabnya karena ini belum kita nyalain, ya ampun. Tuh kan, udah mau nyala dia, guys. Nah, ini dia nih, brass. Sekilas memang kayak gold. Tuh, otomatis masuk sini, guys. Yang aku butuhin buat bikin mesin pesawat adalah brassit. Jadi, aku press dulu brass ingotnya. Kemudian, aku bikin crate. Aku taruh di sebelah kasur. Disinilah aku akan ngumpulin item-item untuk membuat pesawat. Sekalian juga aku bikin sail. Ini berarti kita udah ngumpulin 2 item. Rencanaku selanjutnya adalah mencari obsidian. Tapi itu tidak akan mudah. Di dalam sana banyak monster. Aku butuh senjata jarak jauh. Karena itu aku akan membuat weapon printer. Tapi sebelum itu kita butuh chemical processor. Untuk membuatnya kita perlu diamond. Aku pernah lihat diamond di sini, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, tujuan kita di sini cuma dapetin 1 keping diamond aja. Oke. Sejauh ini masih aman.
There we go. Ini dia diamondnya. Ya ampun, bener-bener pas banget dong, cuma satu. Gak apa-apa lah. Oke. Tumben sepi guanya. Oh no. Oke, yang penting satu diamond udah ada di tangan. Selain diamond, aku juga ngambil beberapa lapis lazuli. Aku udah dapet apa yang aku butuhin. Aku pun pulang dan membuat chemical processor. Dan dengan ini, kita bisa membuat weapon printer. Aku belajar bikin senjata dan ternyata hampir semua senjata butuh gunmetal ingot. Iron digabung sama copper jadi gunmetal mesh. Kemudian aku bakar di furnace agar menjadi gunmetal ingot. Aku berencana membuat Glock 18 dan itu membutuhkan 5 gun internals. Saatnya kita bikin senjata baru. Oke, mana Glock 18? Ini dia, langsung aja kita craft. Wow, harus ditahan sepertinya. Oh yeah, finally kita punya senjata jarak jauh. Untuk membuat peluru dari Glock 18, kita perlu copper dan gunpowder. Aku pergi keluar buat cari babi, tapi nggak nemu sama sekali. Aku pikirin cara lain, dan yang aku lakukan adalah panen gandum, bikin mesin bone mill otomatis, dan memasukkan semua seed yang aku punya ke dalam sini untuk diproses menjadi bone mill. Aku gabungin sama coal biar jadi gunpowder, dan akhirnya kita bisa bikin peluru 9mm untuk Glock 18. Langsung aja kita tes teman-teman, pistol baru ini. Oh, pas banget ada laba-laba. Satisfying sekali, astaga. Beraninya kau. Enak banget. Dengan adanya senjata ini, sekarang aku berani ke goa. Aku bikin backpack untuk membawa peluru. Gimana ini cara makainya ini? Oh, kita bisa unlock pakai XP. Oke lah, kita unlock satu baris aja ya teman-teman. Oke. Aku bikin banyak peluru dan aku simpan di backpack untuk persediaan. Setelah itu, aku berangkat ke goa. Gini kan enak. Punya senjata jarak jauh, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya? Kalau gini kan kita bisa habisin dulu monsternya dari atas. Makin banyak aja yang kesini, nggak habis-habis guys. Mampus. Oke, satu lagi. Sip, udah aman sepertinya. Wih, banyak banget XP-nya. Wait, ada laba-laba. Ada creeper juga nih. Mau apa kau, ah? Oh shit. Ada 2 monster beginian. Bukan masalah besar, chill aja. Hai. Untuk menambang obsidian, kita perlu diamond pickaxe. Untung aja, goa ini sangat besar dan ada beberapa diamond yang terlihat di permukaan. Jadi aku ambilin, aku bikin diamond pickaxe dan mulai ngumpulin obsidian. Obsidian ini harus diproses menggunakan crushing wheel. Untuk membuat crushing wheel, kita perlu 21 mechanical crafter. Aku ngambilin block of quartz dari sayap pesawat, lalu aku hancurin di cutting board biar jadi quartz. Aku crafting pakai redstone, dan jadilah rose quartz. Lalu digosok pakai sandpaper. Next, aku bikin brass case. Dan dengan semua ini, aku bisa bikin mechanical crafter. Dan ya, aku bikinnya kebanyakan, tapi ya nggak apa-apa lah. Aku setup mechanical crafternya sesuai dengan pola membuat crushing wheel. Oke, sambungin ke sini. Sip, tough block di tengah. Terus planks kayak gini, dan sisanya kita pasang andesite alloy, semuanya melingkar. Dan boom.
Oke, mulai jalan. Oke, turun dia. Apakah berhasil? Aku tidak tahu, mari kita lihat. Oh, kayaknya berhasil ini guys. Wih. Nah, jadi crashing wheel. Oke, kita dapat 2 crashing wheel. Aku udah nggak punya waktu lagi. Begitu aku dapat 2 crashing wheel, aku langsung bikin crashing mesin. Ini cara makainya berarti tinggal dilempar kayak gini aja kan? Ups. Kok nggak mau? Oh, muncul partikel. Yes. Tinggal kita semprot pakai lava. Oh. Udahkah? Berarti sekarang tinggal di press. Harusnya ya ini bakal jadi sturdy sheet. Lah, belum. Oh, 2 kali guys. Nah, ini dia sturdy sheet. Kita perlu 2. Bikin 1 lagi. Bahan-bahan membuat pesawat udah mulai terkumpul. Baru aja aku bikin 1 item lagi. Next aku bikin hull. Kemudian aku setup deployer. Taruh golden seed di sini. Wait. 1 aja guys. Oke. Ini taruh mana ini? Oh, berhasil. Terus ngambilnya gimana? Oh, oke. Next, large cogwheel. Boom. Sip. Cogwheel lagi. Oke. Large cogwheel lagi. Terakhir, iron nugget. And there we go. Bahan terakhir yang aku butuhin untuk bikin mesin pesawat adalah boiler. Untuk membuatnya aku perlu blaze burner. Aku ambil aja yang udah ada dan bikin boiler. Dan dengan ini, akhirnya kita bisa bikin engine. Biar gampang coba kita susun ya. Oke, ntar aku lupa. Oke. Mesin di sini, sayapnya. Terus baling-baling kalau nggak salah aku pernah dapat dari mesin jet pesawat yang waktu itu. Nah, ini dia bener. Baling-baling di sini berarti kita tinggal kurang seat. Oh, gampang banget. Kita butuh wool. Dan langsung aja kita bikin. Dan akhirnya, bahan-bahan untuk membuat pesawat udah lengkap. Sekarang, saatnya menyatukan semua bahan-bahan itu. Aku pun langsung men-setup mechanical crafter. Oke, harusnya ini udah bener. Tinggal ini kita rubah ke kanan, kasih depot, kasih power, hull di sini, sail di sini buat sayapnya, mesin di sini, seat, dan baling-baling. Oh yeah, mulai menyatu teman-teman. Kita tunggu. Oke. Aku yakin ini berhasil. Yes. Ini dia pesawat kita yang udah kita bangun berhari-hari. Di hari ke-99, aku habisin waktuku seharian buat bikin landasan pacu.
Aku pastiin nggak ada penghalang dan bikin treknya sepanjang mungkin. Sebelum matahari terbenam, landasannya udah jadi dan aku OTW pulang tidur untuk yang terakhir kalinya di sini. Ini akan jadi hari di mana kita kabur dari tempat ini. Let's go. Oke, pesawat ready. Bahan bakar ready. Dan saatnya kita... Gimana nih majunya ini? Oh, nyalain mesin. Oh ya, kita bakal kabur dari tempat ini. Waduh, susah banget ini ngangkatnya. Gak mau ngangkat dia, guys. Oh no. Gak apa-apa. Kita coba lagi. Percobaan kedua. Oke. Mesin nyala. Ayo ngangkat dong. Ya. Ayo terbang. Sibal. Jangan bilang treknya kurang panjang. Ini udah panjang banget loh. Oke, percobaan ketiga. Langsung nyalain mesin dari awal. Oke. Oh, ngangkat. Yes. Oke. Awas, banyak pohon. Jangan sampai nabrak. Oh shit. Yes. Kita berhasil. Kita lolos dari tempat ini. Ya, setelah kerja keras 100 hari membangun pesawat ini, akhirnya aku bisa menerbangkannya pergi dari tempat ini dan kembali ke tempat asalku.